Tang tahu tengku ngau menasah. Kadang handai sembahyang, solat bukan cuma di menasah. Jadi jangan samakan. Betul kan? Emang solat kalau nggak di menasah sah atau tidak? Orang sholat di rumah sah atau tidak? Sah. Jadi jangan menghukumi dia nggak sholat cuma karena dia tidak pernah kelihatan di mana sah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibad. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man fi hadratina fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmu mukashafah wal basirah wal hikmah wal iman wal islam. Allahumma ya fattah ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin bihaqqi sayyidil mursalin wa bihaqqil qur'anil azim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadaratul muhtaramin wal muhtaramat, jami'atul mahabbah, ikhwan wa akhawatina fillah, jamaah pengajian Kampung Baru Biren yang sama-sama semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anzilur rahmah wassalamah wassihah wal barakah wal afiyati wan ni'mah ila yaumil qiyamah hatta ilal jannah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-8, ad-dinun nasihah. Hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-8, hadis yang ke-7, ad-dinun nasihah. Hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-8 dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah atau kitab Arba'in An-Nawawi. Yang punya kitab boleh dibuka, yang nggak punya lihatnya pakai mata hati saja. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilun nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Dari Ibni Umar, Abdullah bin Umar namanya, beliau anak dari Sayyidina Umar. Dalam riwayat hadis beliau disebut dengan kalimat Ibnu Umar. Jadi kalau jumpa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, itu nama beliau adalah Abdullah bin Umar. Itu perawi hadis, dan dalam jalur rawi beliau termasuk sebagai seorang perawi yang thiqah, yang diyakini kebaikannya, diakui tinggi hafalannya, dan orangnya terbebas dari mubtadi', dari pelaku bid'ah. Hadis beliau sering masuk ke dalam kategori hadis-hadis yang sahih, baik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, At-Tirmidzi, kemudian Muwatta Imam Malik, dan juga Musnad Imam Ahmad. Yang paling banyak hadis beliau termuat dalam kitab Masanin Syekh Ishaq bin Rahawi, 83 juzuk, sekitar 2 juta hadis. Itu diriwayatkan kebanyakan dari Abdullah bin Umar, sehingga beliau termasuk golongan yang siqah atau yang sangat terpercaya. Umirtu an uqatilun nasa, aku disuruh
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sampai dia bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang sampai dia memeluk agama Islam. Konteks ini terjadi di masa Rasulullah. Ba'da wafati Rasulullah, atau sesampainya Rasulullah di kota Madinah, konteks hadis ini mengalami pergeseran. Padahal jarak antara Rasulullah di Makkah sampai Rasulullah ke kota Madinah itu cuma berkisar antara 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Tapi konteks hadis ini maknanya berubah. Saat beliau di Makkah, yang belum masuk Islam semua diperintahkan dan boleh diperangi untuk mau bersyahadat. Sampai beliau ke kota Madinah ba'da hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi kaum musyrikin itu, atau kaum kufar itu, atau kaum kafir itu kepada dua bagian. Yang pertama kafir dhimmi, yang kedua kafir harbi. Awalnya semua diperangi, disuruh masuk Islam. Begitu sampai ke Madinah terjadi dua. Yang pertama, yang dhimmi dibiarkan hidup bersama orang-orang Islam karena dia merupakan kafir yang tidak mengganggu ketentraman di antara pemeluk agama Islam. Yang kedua, kafir dhimmi, kafir harbi, yang disuruh untuk diperangi karena dia merupakan golongan para kafir atau kufar yang memerangi dan memusuhi umat Islam. Jadi representasinya, kalau di tempat kita sekarang kita lihat ada orang-orang yang non muslim, katakanlah ada sebagian etnis Tionghoa atau saudara kita dari Cina yang memang masih beragama dengan agama asal mereka, belum sebagai muslim. Kita lihat dulu apakah dia termasuk dhimmi ataukah dia termasuk harbi. Kalau dia termasuk harbi, maka hukum boleh kita memeranginya. Tapi perang bukan angkat senjata, tetapi perang dalam bentuk entah itu disebut embargo ekonomi, entah itu disebut norma kemasyarakatan, diusir dari masyarakat muslim tempat dia menetap, ataupun dalam bentuk sanksi-sanksi sosial di masyarakat. Itu kalau sifat dia adalah harbi. Tapi kalau dia bersifat dhimmi, meskipun dia kafir di luar dari Islam, maka kita tidak boleh memeranginya. Nah, bentuk saja itu nyobanan hai. Kalau kafir itu di toko mankibannya ada drop di nawa, harta rampasan perang, kan bahaya itu. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian wa yuqimus shalah, aku diperintahkan memerangi. Waw itu waw ataf. Bagi kita yang di pesantren kan ngerti itu ya, waw ataf, waw dan. Penyambungan kalimat pertama tidak diulang amilnya, tetapi diulang dengan penyebutan waw ataf, waw dan, waw penyambung dalam bahasa kita. Ya? Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang hatta yuqimus shalah, sampai dia mendirikan sholat. Kalimat disuruh memerangi orang sampai dia mendirikan sholat, ini merupakan kalimat yang sering dipakai oleh ulama kita. Bukan perang dengan senjata, tapi bentuk perang cara berpikir dan perang dalam embargo. Kita mungkin pernah dengar, jangan bagikan zakat pada orang yang tidak sholat. Itu bentuk perang ekonomi namanya.
Itu pun diakui dan dibolehkan. Tetapi hukum tidak sholat itu jelas diketahui tidak sholatnya, dan jelas diketahui dia tidak meyakini bahwa sholat itu wajib. Meskipun dia Islam, maka kita boleh mengembargonya dalam ekonomi, boleh menerapkan sesuatu yang dijadikan sebagai norma di masyarakat atau hukum tidak langsung di masyarakat. Umpamanya dikucilkan, kalau ada bantuan yang masuk ke kampung itu bisa ditahan, tidak diberikan. Itu bagi dia yang tidak sholat dan tidak meyakini sholat itu wajib. Jelas tidak sholatnya, bukan tahu dengku gaknya menasah. Kadang hana itu sembahyang, sholat bukan cuma di menasah. Jadi jangan samakan. Betul kan? Emang sholat kalau nggak di menasah sah atau tidak? Orang sholat di rumah sah atau tidak? Jadi jangan menghukumi dia nggak sholat cuma karena dia tidak pernah kelihatan di menasah. Nah, sesekali tanya, kau kok nggak pernah nampak ke menasah? Apa bagi kau nggak wajib sholat itu? Sholat itu wajib. Tapi aku lebih melakukannya di rumah. Pegang itu saja. Pegang itu saja. Kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, maka memberikan embargo ekonomi kepada dia dalam bentuk bantuan yang terlarang untuknya, itu merupakan sesuatu yang sifatnya salah kaprah. Tapi kalau jelas dia melarang orang sholat, jelas dia tidak meyakini kewajiban sholat, maka hukum memeranginya, hukumnya merupakan perintah dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dan diteruskan kepada kita oleh muhaddis. Itu boleh. Kenapa? Karena sholat merupakan identitas keislaman. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-farqu bainal muslimin wal kafir as-shalah, fas-salatul muslim wa tarikuhul kafir. Al-farqu yang menjadi pembeda bainal muslimin wal kafir, di antara orang Islam dan orang kafir, as-shalah adalah sholat. As-shalatul muslim, yang sholat adalah orang Islam, wa tarikuhul kafir, dan yang meninggalkan sholat adalah kafir. Yang kenapa ya surah? Karena udah cukup jelas, sholat muslim, nggak sholat kafir, selesai. Tinggal beda penyebutan saja dengan nakirah atau dengan isim ma'rifah. Udah itu saja. Beda jelas dan nakirah dan ma'rifah. Oh, berarti kafir yang gede, beda pegangan. Tapi yang jelas kafir disebutkan bukan dengan ma'rifah, tapi dengan isim nakirah. Sehingga betapa pentingnya sholat karena dia sebagai pembeda. Kemudian wa umirtu an uqatilun nasa hatta yu'tuz zakah. Kalau kita kembalikan amilnya, dan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia menunaikan zakat. Sampai dia menunaikan zakat. Jadi Rasulullah menyuruh memerangi semua apa yang saja yang secara harfiah dalam syariah dan dalam syariat itu wajib dizakati, maka wajib pula kita mengeluarkannya sebagai bentuk sebuah kewajiban yang wajib kita lakukan agar Allah melalui lisan Rasulullah tidak memerangi kita, mulai dari tumbuh-tumbuhan, palawija, kemudian dari properti yang jarang-jarang kita dengar, properti, kemudian mulai masuk dia sampai ke harta, baik perniagaan, tabungan, juga masuk kepada emas dan barang berharga. Semua itu apabila sampai nisabnya, maka secara hukum dia wajib diberikan zakat. Secara hukum wajib diberikan zakat.
Dan penunaian zakat sifatnya real, nyata, dan sifatnya sudah kita bahas di bulan-bulan yang lalu. Jadi nggak lagi Ustadz ulang. Tapi yang jelas Allah melalui lisan Rasulullah menyampaikan bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak menunaikan zakat. Kita petik dua kitab. Kitab pertama namanya Fatawa Al-Azhar. Nama pengarangnya Syekh Atiyah Sakhar. Yang kedua, nama kitabnya Kitabuz Zakah. Nama pengarangnya Maulana Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau menganalogikan begini, tolong simak baik-baik ya. Apabila ada seseorang yang tidak mengeluarkan zakatnya, kemudian masyarakat miskin, masyarakat di sekitarnya tahu bahwa zakat itu tidak dikeluarkan, maka apabila ada orang miskin datang ke rumahnya mengambil secara paksa atau mencuri harta tersebut, maka si pencuri tidak dihukum mencuri, yang mengambil secara paksa tidak dihukum merampok. Kenapa? Karena dia mengambil haknya. Zakat itu hak siapa? Hak mereka. Kita tahan, mereka datang sendiri mengambil. Dalam syariat yang datang sendiri tidak dihukum berdosa karena dia mengambil haknya. Dan kita yang tidak mengeluarkan itu dianggap menahan hak orang lain. Kalau sempat termakan memakan hak orang lain, maka hukumnya haram karena memakan hak, haram karena tidak memberikan. Jadi ingat, itu perintah Allah kepada Rasulullah, disuruh perangi yang tidak menunaikan zakat. Sampai